Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah contoh iman yang menakjubkan dari wanita yang pendarahan dan gadis yang sekarat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 9 ayat 18 sampai ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tangan-mu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Injil Matius pasal 9, ayat 18 sampai ayat 26. Saat Tuhan Yesus berjalan di jalanan Kapernaum yang ramai, seorang ayah yang putus asa bernama Yairus mendekati Yesus. Putrinya yang berusia 12 tahun berada di ambang kematian, dan dalam keputusasaan yang mendalam, dia tersungkur di kaki Yesus, memohon sentuhan penyembuhan dari Yesus, Sang Penyembuh. Sementara itu, di tengah kerumunan orang yang mendesak, seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun menyampaikan harapannya. Dalam pandangan masyarakat pada saat itu, kondisi perempuan sakit pendarahan itu dianggap najis dan diasingkan. Dalam kondisi putus asa dan iman yang saling terkait secara sangat menakjubkan ini, Tuhan Yesus menjadi titik fokus penyembuhan bagi dua individu, yang satu berada di akhir kehidupannya, dan yang lainnya mengalami penderitaan selama bertahun-tahun tanpa bisa disembuhkan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pesan Tuhan hari ini bergema dengan kuat dalam kehidupan kita saat ini. Di dunia yang ditandai dengan berbagai bentuk keputusasaan, entah itu penyakit fisik yang berkepanjangan, tekanan emosional, atau pengucilan masyarakat, kiranya kisah-kisah tentang iman wanita yang mengalami pendarahan dan ayah dari anak gadis yang sekarat, membawa kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Pesan Tuhan bagi kita hari ini sangat jelas. Tidak ada situasi yang berada di luar jangkauan jamahan penyembuhan Tuhan Yesus. Kisah-kisah ini bukan sekadar secuil sejarah, tetapi hal-hal tersebut menjadi contoh hidup dan teladan iman yang luar biasa, yang dapat menginspirasi kita di tengah tantangan hidup yang kita hadapi. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menanggapi maksud dan tujuan Tuhan Yesus bagi kita, langkah pertama kita adalah mengakui keputusasaan kita. Sama seperti Yairus dan wanita yang mengalami pendarahan itu mendekati Tuhan Yesus, pada saat mereka sangat membutuhkan kesembuhan, kita dipanggil untuk menyadari ketergantungan penuh kita kepadanya. Hal ini membutuhkan kerendahan hati dan penyerahan diri kita sendiri, serta pengakuan bahwa kita tidak dapat menghadapi tantangan hidup sendirian. Langkah selanjutnya adalah menghampiri Tuhan Yesus dengan iman, sama seperti perempuan itu mengulurkan tangan untuk menyentuh jubahnya. Iman kita bukanlah keyakinan yang pasif,
tetapi suatu upaya aktif untuk menjangkau Tuhan Yesus, percaya bahwa kuasa-Nya dapat membawa kesembuhan dan pemulihan dalam hidup kita. Selain itu, respons kita harus mencakup ketekunan kita dalam iman. Wanita yang mengalami pendarahan itu menanggung penderitaan selama 12 tahun, dan Yairus tetap mencari pertolongan dari Tuhan Yesus, bahkan ketika dia menerima berita tentang kematian putrinya. Demikian pula, kita dipanggil untuk mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi rintangan dan jalan buntu. Waktu Tuhan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, namun iman kita ibarat jangkar yang menjaga kita tetap aman, percaya bahwa rencana Tuhan itu sempurna, dan janji-janjinya selalu benar. Kita harus menghidupi iman yang luar biasa, yang berarti harus menerapkan prinsip-prinsip iman dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dicontohkan oleh wanita yang mengalami pendarahan, dan Yairus yang menghadapi kematian anak gadisnya. Hal ini mencakup pengakuan kita akan kuasa Yesus, untuk membawa kesembuhan dan pemulihan dalam setiap aspek keberadaan kita, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Selain itu, hal ini juga mau mengajak kita untuk menyampaikan belas kasih dan pengertian kepada mereka yang, seperti perempuan yang mengalami pendarahan, mungkin mengalami pengucilan atau marginalisasi masyarakat. Iman kita menjadi sebuah kesaksian, atau contoh hidup akan kuasa Allah yang mentransformasikan di dunia yang sangat membutuhkan harapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas teladan iman yang menakjubkan, dari wanita yang mengalami pendarahan dan dari Yairus yang anak gadisnya mati. Saat kami menghadapi tantangan kami sendiri, bantulah kami untuk menghampiri-Mu dengan kerendahan hati, dan iman yang tak tergoyahkan. Berilah kami ketekunan untuk mempercayai waktu-Mu, dan keberanian untuk menghayati iman yang luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kisah-kisah iman kami, seperti yang ada dalam Matius 9, mencerminkan kuasa jamahan penyembuhan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.